underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada wacana mengenai kebijakan pemutihan utang bagi para pelaku UMKM yang memiliki utang macet. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini sebetulnya kan angin segar ya. Angin segar untuk para pengutang ya. Kan sepertinya UMKM tuh banyak yang ngutang nggak bisa bayar. Kalau nggak salah yang akan dibebaskan tuh ada ratusan ribu orang. Ya, duitnya berapa triliun lah. Dari segi uangnya berapa triliun ini sebetulnya pemerintah nggak ada masalah. Ya, karena negara kan anggarannya juga besar. Betul. Ya. Itu dikorbankan untuk mendapatkan simpatik juga oke lah ya. Cuman sekarang kebijaksanaan membebaskan utang dari UMKM ini, apakah kebijaksanaan yang benar? Ya. Apakah kebijaksanaan ini akan membantu, apa akan justru mencelakakan UMKM? Ini perlu dipikirkan ya. Dikatakan membantu, yes, karena bagi yang menderita tadi itu dibebaskan utangnya. Betul. Jadi artinya udah nggak usah nyicil. Betul. Nol. Misalnya utang 5 juta, 10 juta, nol. Biar dia udah nggak ada beban itu, sehingga diharapkan bisa berusaha lagi dengan baik, tidak ada kewajiban bayar utang, sehingga dia bisa menjalankan usahanya yang masih kecil itu bisa untuk menghidupi diri sendiri maupun keluarganya. Ya. Itu tadi yang baik. Jeleknya di mana Om Bob? Ya, kalau yang baik itu kan langsung dirasakan. Tapi kalau yang jelek itu secara jangka lama itu jelek. Sepertinya pemutihan ini nggak cuma sekali loh ya. Waktu itu dulu juga rasanya sudah pernah ada ya. Tapi kita bicaralah ya. Kalau sekarang orang yang ngutang itu tidak bisa bayar, apapun alasannya ya. Kemarin kan alasannya karena COVID, itu macam-macam kan. Nah, itu efeknya adalah mempunyai kesan. Kalau saya utang dan ternyata saya tidak bisa bayar, akhirnya toh utang saya dibebaskan. Ya, kalau udah seperti ini, terbentuk kesan seperti ini, maka orang-orang yang ngutang pada bank atau juga ngutang pada orang swasta atau juga utang pada temennya sendiri kan punya prasangka kalau nanti kelak dia tidak bisa bayar, toh dibebaskan. Nah, ini kurang bagus, sangat jelek. Ya, ini tidak menjadikan orang-orang kita, terutama kaum entrepreneur atau UMKM, untuk berani mengambil risiko, harus berani bertanggung jawab atas kelakuannya yang telah dia lakukan. Ya, jadi jangan punya kesan utang ya utang, ning nak wis ora iso bayar kan ya ora apa-apa. Nah, ini nggak boleh. Ya. Ini kalau terjadi terus ya dunia entrepreneurship di Indonesia ini nggak jalan. Gejala ini apakah ada penyebab yang lainnya Om Bob? Ada loh ya. Jadi banyak orang yang ngutang tapi tidak mau bayar. Kecuali di penggadaian ya. Kalau penggadaian nggak bayar kan barangnya yang digadaikan kan dijual. Ya kan? Nah, sekarang kalau orang utang-utangan secara perdata, kalau nggak bayar apa yang terjadi? Nggak diapa-apain. Karena debt collector kalau nagih nggak boleh ke rumahnya. Debt collector kalau nagih harus pakai bahasa yang halus. Ya, masuk di pengadilan atau kepolisian, oh ini utang piutang, selesaikanlah sendiri secara damai. Ya kan? Sedangkan yang utang tadi itu mungkin ada duit, cuman dia memang beler nggak mau bayar. Karena hukumnya itu nggak ada. Nah, ini kan susah. Ya, jadi sebetulnya utang piutang di Indonesia ini menjadi problem besar juga dari pengusaha. Nah, sekarang kan lihat tuh, kalau ada orang yang utang sepeda motor, ternyata dia nggak bisa bayar, apa yang terjadi?
debt collector datang, malah debt collectornya yang ditangkap. Kenapa kamu berbuat sesuatu yang nggak beres? Ini kan jadi susah. Yang benar sebaiknya seperti apa, Om Bob? Nah, sebetulnya masalah ini kompleks ya. Kita harus melihat akarnya dari mana. Satu, kalau orang pinjem dengan tanpa jaminan, maka yang mau minjemin itu pasti pakai sistem high risk, high return. Ya. Ya, jadi wah ini karena nggak pakai jaminan, kalau nggak bayar bagaimana ya? Oke, bunganya gede. Seperti di pinjol itu, pinjam 1 juta dikembalikan 1,5 juta dalam tempo 1 bulan atau 10 minggu misalnya. Itu bunganya 50% 10 minggu. Ya karena risikonya gede. Ya. Nah, risiko gede, nagihnya gimana? Kalau nggak bayar bagaimana bisanya nagih? Ya karena satu, pemerintah nggak bisa apa-apa, hukumnya nggak boleh. Nagih adalah nagih, harus pakai kalem-kaleman ya. Nah, sekarang harus nagih pakai kekerasan lewat debt collector yang hebat, yang berani. Ya tapi susah. High risk kan? Ya. Jadi dia dapat bunga 50%, tapi dari segi bisnisnya mungkin ada 30% yang hilang karena nggak bayar dan susah ditagih. Ya. Nah itu menjadi problem. Jadi kalau pemerintah sekarang nganggap bunga itu terlalu tinggi, harus turun, bisa saja. Ya karena di luar negeri itu kalau mau pinjam duit, itu bunganya setahun tuh paling 6%, 5%. Tetapi kalau nggak berani bayar gimana? Kalau nggak mau bayar, ditangkap, masuk penjara. Harus bayar keluarganya atau dia. Kalau sudah bayar lunas baru dikeluarin lagi. Nah di sini kan nggak boleh karena undang-undang glycerin itu kan dibatalkan tahun 60-an itu. Nah kalau undang-undang itu penyanderaan, dan penyanderaan ini negara nggak dirugikan karena yang bayar biaya hidupnya yang di dalam penjara itu adalah yang punya piutang. Itu sebetulnya jalan ini menjadi selesai. Karena orang berlomba-lomba memberi pinjaman. Kalau sudah banyak yang mau memberi pinjaman, bunganya akan turun karena sudah low risk. Low risk, low return nggak apa-apa. Nah kemungkinan ini ya pihak-pihak perbankan mungkin loh oknum-oknumnya ada yang main lah. Udah biar urusannya sebegini terus saja, biar bunga saya bisa jualnya tinggi. Karena kalau mau pinjam di bank itu berapa? 10%, 14%. Jaminannya aman. Harus minta kolateral yang tidak bergerak, yaitu bangunan dan tanah. Nah, itu paling gampang. Ya, kalau mobil masih tinggi risikonya, maka bunganya lebih tinggi. Nah, harus secara komprehensif peraturan ini dirubah secara umum melalui undang-undangnya, melalui direktorat kehakimannya semua. Maka situasi dunia pinjam meminjam kredit dari Indonesia ini akan lancar dan smooth. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.